Nah, untuk mengembangkan Alpha ini kami lakukannya melalui Electra Motor Group. Ini ke depan kami juga saat ini sedang membangun fasilitas manufacturing facility di Cikarang. Kapasitasnya nanti bisa mencapai 100.000 unit per tahun ya. Untuk tahap pertama kita lakukan satu shift, jadi kurang lebih sepertiga dari total kapasitas yang akan kami lakukan. Kemudian untuk distribusinya kami menggunakan metode centralized dan juga nanti ada beberapa point of sales, tapi nanti dari sisi sistem ordernya itu bisa di-pull hanya melalui satu pintu. Nah, untuk lebih memperkenalkan produk kami juga membangun experience centers. Jadi kalau teman-teman yang sering ke SCBD itu bisa ngelihat tuh di sebelah PP kita punya experience centers untuk Alpha, dan kedepannya kita juga akan bangun di beberapa daerah termasuk di Bintaro. Kemudian kalau untuk di luar kota kita akan rencananya bangun di Bali dan juga di Surabaya. Nah, untuk motor ini kita visinya memang tidak hanya jualan motor, tapi juga ingin membangun ekosistem. Jadi kita juga akan lihat ke downstreamnya, termasuk charging station, battery swapping, itu yang kita memang kita explore, karena kita merasa bahwa saat ini Indonesia dari sisi infrastruktur untuk EV itu masih sangat rendah sekali. Jadi kita harus bangun bersama-sama dengan yang lain untuk mempercepat adopsi di EV ini itu sendiri. Nah, selain itu sebagai kelanjutan dari MOU yang kami lakukan dengan tiga pihak yang lain, minggu lalu kami sudah announce bahwa kami membentuk sebuah JV ya dengan Foxconn untuk mengembangkan four-wheelers. Dalam hal ini lebih yang ke komersial, namanya Foxconn Indica Motor, di mana kami berencana melakukan manufacturing commercial EV maupun electric batteries, dan juga ada beberapa consultations services. Untuk unit usaha ini Indica memiliki kurang lebih 60% saham, kemudian Vortec atau Foxconn itu 40%. Nah, untuk bisnis unit yang lain yang menurut kami sangat menarik adalah di solar panel. Kita melihat bahwa solar panel tenaga surya PLTS itu ya sangat promising sekali. Total estimasi potensialnya seluruh Indonesia itu bisa sampai 500 gigawatt, sementara saat ini kapasitas terpasangnya masih sangat rendah. Dengan background tersebut ya, kami membentuk JV dengan partner kami dari India, namanya Ford Partner Energy, yang juga di support oleh TPG melalui sebuah fund yang memang fokus terhadap bisnis yang sifatnya sustainable. Nah, di JV ini kami punya 51% stake. Targetnya di 2025 kami bisa menginstall 500 megawatt, baik berdasarkan melalui EPC atau melalui kapasitas yang memang kami operasikan. Nah, target marketnya itu ada 3 untuk emits, yaitu kita melihat market yang komersial dan industrial yang saat ini menurut kami sangat potensial, jadi seperti pabrik atau manufacturing. Kemudian kita juga nanti kita juga akan menyasar market yang sifatnya komersial industrial tapi off grid, jadi terlepas daripada networknya PLN maupun nanti kayak IPP, jadi kita jual listrik ke PLN melalui IP sebagai IPP. Nah, saat ini kami punya 50 megawatt yang saat sedang diinstal, bisa di under the pipeline ya, termasuk sekitar 10 megawatt yang akan digunakan internally di berbagai anak usahanya Indi, termasuk misalnya sebelumnya kami sudah install 400 kilowatt di Kideco, kemudian kita juga ada solar PV instalasi di kantor kami yang di Bintaro, dan juga nanti beberapa
anak usaha seperti Indika Multiproperty maupun Kideko yang stage selanjutnya itu akan juga menggunakan solar PV menggantikan penggunaan dari diesel power plant. Nah, kedepannya memang potensinya solar PV ini besar sekali ya. Kalau kita lihat proyeksi pemerintah itu di tahun 2020 itu kurang lebih hanya 261 megawatt solar panel yang sudah terinstall. Target pemerintah di 2025 itu sampai 6,5 gigawatt. Jadi memang potensi pasarnya untuk solar PV ini sangat besar sekali. Nah, untuk yang lainnya kami juga sedang mengembangkan nature-based solutions melalui Indika Multiproperty, di mana kami mempunyai 4 konsesi dengan luasan lebih dari kurang lebih 160.000 hektar di daerah Kalimantan. Dengan target kita rencananya bisa produksi wood pellets itu sampai 700.000 ton, kemudian carbon offsetnya bisa sampai 600.000 ton CO2 equivalence. Nah, untuk yang wood pellet saat ini kami sedang melakukan planting ya, dan targetnya nanti bisa up to mungkin 15.000 sampai 30.000 tergantung progresnya nanti ke depan. Yang kita tanam saat ini Kaliandra yang memang punya CV kurang lebih mirip lah dengan pool yang kami miliki saat ini. Nah, untuk bisnis yang lain kami punya untuk di resources kami punya tambang yaitu Awak Mas dengan reserve-nya 1,45 juta ya saat ini. Kemudian kandungan emasnya juga cukup tinggi, medium to high lah bisa dibilang 1,5 ekspektasinya sudah bisa mulai melakukan konstruksi dan beroperasi di 2025 dengan output per tahun average ya 100.000 ons per tahunnya. Nah, ini sejauh ini kami sudah invest 100 hampir 110 juta dalam bentuk akuisisi saham melalui Nusantara Resources maupun kita melakukan beberapa injeksi ke anak usaha. Selain itu juga di Resources seperti yang kami baru ini umumkan, kita juga sudah mengakuisisi sebuah tambang boksit ya, namanya PT Meko, parentnya PT PIM dan anak usahanya PT Meko dengan reserve kurang lebih 5,7 dan resources-nya 30 juta ton post boksit saat ini. Dan ke depan memang kami ingin juga mengembangkan tambang boksit ini lebih besar lagi. Nah, selain dari tadi investasi baru untuk mencapai 50%, di sisi lain kami juga mengurangi exposure kami di batubara melalui divestasi. Dan saat ini kami sudah menyelesaikan 2 divestasi. Yang pertama itu di bulan Oktober tahun lalu yaitu MBSS, di mana 51% saham yang kami miliki kami jual ke pihak ketiga namanya Geli Andika Anawarma dan dapat profit 41 juta US dollars. Dan di akhir Juli kami juga sudah menyelesaikan transaksi penjualan Petrosi hampir 70% saham kami ke PT Caraka Reksa Optima. Nah, selain dari melakukan divestasi untuk mencapai target net zero ini, kami juga sangat berkomitmen dalam hal ESG. Jadi
ini ahead of the target itu hampir 27%. Kemudian untuk reklamasi tanah juga kita bisa dibilang ahead of our target. Targetnya nambah 20%, jadi 5.440. Di 2021 kemarin kita udah nambah 11% lebih. Kemudian untuk safety, kita berkomitmen untuk mencapai maintain zero fatalities. Kemudian untuk community development, kita menganggarkan lebih dari 1% EBIT untuk kegiatan CSR atau community development yang secara umum. Dan untuk di governance, kita juga establish sustainability committee yang diantaranya juga akan tetap memberikan target KPI, yaitu mengincorporate ESG KPI ke seluruh target manajemen. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Mungkin saya bisa kembalikan ke Hasbi untuk kita bisa lanjutkan tanya jawab. Terima kasih. Ya, thank you sebelumnya Pak Ando atas presentasinya, sangat insightful banget ya Pak. Dan ya kelihatan banyak banget rencana-rencana yang Indika sedang siapkan untuk mencapai net zero emission di masa depan ini. Kita sebelum saya buka pertanyaannya buat teman-teman investor, pertama mungkin ini bisa diceritain nggak Pak, kenapa sebelumnya itu Indika tadi bilang ingin masuk ke EV gitu, bisa diceritain nggak sebenarnya apa yang Indika rasakan keunggulan yang Indika milikin sehingga akhirnya kita mulai masuk ke EV gitu, seperti itu. Oke, jadi kalau untuk yang EV, kita tadi seperti saya sudah sampaikan, kasih sedikit gambaran, potensi marketnya itu besar sekali. Di Indonesia, kalau kita ngomong EV ya, Indonesia itu 270 juta penduduk, kemudian growth-nya itu 5% setahun, dan ya kita sudah dalam tahap mencapai middle income countries gitu ya. Jadi banyak dari kemampuan spending per kapita itu akan tumbuh sangat besar. Jadi kalau kita ngomong middle class-nya itu sangat besar. Itu dari potensi market. Kalau kita ngomong two wheelers itu 6,5 juta yang motor yang dijual setiap tahun, kemudian mobil sekarang udah levelnya di atas 1 juta, 1,2 di atas 1,2 juta. Jadi marketnya besar sekali. Dan kita kan kalau kita ngomong dari sisi nasional, ini kan semua masih menggunakan bensin ya, masih BBM, yang karena kita produksi BBM kita cenderung turun terus, kita import BBM kita juga banyak. Jadi pemerintah memang menetapkan strategi kedepannya untuk mengurangi penggunaan BBM dan lebih menggunakan energi yang lebih terbarukan. Nanti juga akan membantu trade balance, import, exchange rates, dan di satu sisi itu juga mengurangi carbon footprint juga, lebih sehat. Nah, terus kenapa sih apa sih kelebihannya Indika? Ya, kalau Indika sendiri kan kami sudah ada di operasi itu sudah sejak lama. Kita dari background kami, misalnya kalau dari Tripatra sendiri sudah dari tahun 70-an, kemudian kami sangat memahami sekali market Indonesia. Kami juga sangat mempunyai kompetensi dalam hal energi dan resources. Memang kami sadar bahwa EV ini adalah sesuatu yang menurut kami menarik dan sebetulnya sih masih relevan dengan bisnis kami. Dan walaupun baru, kami juga sangat berhati-hati dan prudent lah dalam memasuki bisnis ini. Caranya gimana? Caranya kami menggandeng partner-partner yang menurut kami memang mempunyai kapabilitas dan kapasitas ya, dan proven di tempat lain, dan itu juga bagian dari mitigasi risiko. Misalnya yang untuk four wheelers ya, untuk four wheelers kita menggandeng Foxconn. Nah, yang lain juga begitu, seperti tadi yang di two wheelers kita udah ada private
private equity, venture capitals yang join gitu. Jadi ke depan kita bisa, mereka juga punya exposures di EV misalnya ya, itu juga kita bisa bantu, kita kerja sama dan mengembangkan untuk EV ke depannya.